Wa man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Angka tetapi ingat, siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya nanti di neraka sudah disiapkan. Maksud berdusta atas nama Nabi itu apa? Di antaranya adalah seseorang yang menyampaikan sesuatu bukan pada keahliannya, bukan pada ahlinya. Dan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali. Kita bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya dari an Abdullah bin Umar Amr radhiyallahu anhuma. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Allah tidak akan mengangkat ilmu, mencabut ilmu intiza'an yantazi'u minan nas, sekaligus dari manusia itu. Ya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dari mana? Dari ulama-ulamanya. Jadi ulama-ulamanya diwafatkan dulu, sekarang sudah banyak. Ulamanya diwafatkan dulu. Ya. Ulama-ulama kita sudah wafat. Ulama wafat 100 tahun susah untuk ada penggantinya. Ulama, ahli ilmu susah. Ya. Ada ulama-ulama mujtahid kita luar biasa. Nah, di antaranya tahun abad 800-900-an itu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau punya karangan kurang lebihnya 500 karangan. Luar biasa, besar, orang hebat. Ya. Kata beliau, aku menghafal hadis 200.000 hadis. Ya, 200.000 hadis. Silahkan dikumpulkan kutubus sittah, Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Sahih Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Itu kayaknya enggak nyampe Pak 200.000 itu. Enggak nyampe. Jadi kita banyak enggak tahu ilmunya. Nah, Imam Suyuti luar biasa. Ketika beliau wafat, ada yang bisa menggantikan? Belum. Walaupun ada istilah-istilahnya As-Suyuti Al-Asri, ya, An-Nawawi Al-Asri, Al-Ghazali Al-Asri. Imam Suyutinya abad ini, Imam Nawawinya abad ini, Imam Ghazalinya abad ini. Apakah sama keilmuannya? Tidak. Ini hanya istilah. Ya, keilmuan beliau tinggi, tentu tidak bisa menyamai keilmuannya Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Sangat luar biasa ilmunya. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga ketika Allah sudah cabut ilmu para ulama ini, para ulama dicabut, ilmunya enggak ada. Hilanglah orang alim ini, sangat habis nanti. Ittakhadan nasu ru'usan juhalan, sehingga manusia ini kehilangan arah untuk menanyakan ilmu ke siapa? Enggak ada ulama. Bertanyalah, diangkatlah orang-orang ru'usan juhalan, orang-orang yang juhalan, orang-orang yang jahil, orang-orang yang enggak pernah belajar ilmu, orang yang enggak pernah nyantri dan lain-lain. Ya. Pertanyaannya, apakah nuntut ilmu itu harus nyantri? Kalau dijawab tidak, benar tidak. Jadi majelis ilmu seperti ini pun boleh, enggak masalah. Tapi untuk pematangan keilmuan itu wajib nyantri. Wajib. Kalau seperti ini kurang. Ini ya untuk kita yang sudah dewasa, yang udah kesibukan begini. Ya, begini. Tapi kalau memang ingin pematangan agar jadi nantinya jadi ahlul ilm, menjadi ulama, wajib nyantri. Harus itu. Bagaimana kita belajar nahwu shorof? Apa bedanya nahwu shorof? Enggak ngerti. Apa balaghah? Enggak tahu. Hadis enggak tahu. Quran enggak tahu. Tanya, hafizul Quran, kamu hafal Quran? Iya. Ma ma'anal Quran? Apa itu Quran? Enggak tahu definisinya. Quran. Enggak tahu. Ya, sekarang ini ya luar biasa orang. Fasu'ilu fa'aftau. Maka orang-orang ini akan bertanya kepada orang jahil ini. Dan orang jahil ini pun berfatwa bigori ilmin, tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sesat menyesatkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti inilah abad ini, akhir zaman, kita hidup di akhir zaman. Ya. Ya, karena untuk menjadi ustadz saat ini sangat simpel sekali. Ya, kita baca YouTube,
Syekh Al-Allamah Google, wal YouTube, itu sudah dapat ilmu. Boleh, boleh. Tapi untuk berfatwa jangan. Ya, kadang Al-Fakir, Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong sama santri, silakan berdakwah, kalian lebih berhak. Apalagi orang-orang yang hafidh Quran, buka majlis-majlis tajwid, banyak orang nggak bisa baca Quran, banyak, ya. Jangan yang lain, orang yang nggak bisa tajwid, dia mengajar tahsin, ya, bagaimana? Ya nggak bisa. Ya, maka kalian yang tahu ilmu tajwid, hukum nun sukun, hukum mim sukun, mad dan lain-lain, ya. Ngajarin tahsin kita nggak ngerti mad ada berapa, nggak tahu. Mad tabi'i apa? Nggak tahu. Mad jaiz nggak tahu. Mad adli sukun nggak tahu. Tapi mengajar tahsin abad ini ada, Bapak Ibu. Ya, kadang kita melihatnya miris. Seperti itu. Kalau bukan santri-santri yang turun siapa? Ya di sini alhamdulillah ada bengkel tajwid ya Bapak Ibu ya, di Azikro ini. Setiap duha ada bengkel tajwid, itu kita harus ikuti, jangan diremehkan itu. Ya. Man qara'al Qur'an bi ghairi tajwid, man lam yujawwidil Qur'an fa huwa athim. Siapa yang baca Quran tanpa tajwid dia berdosa. Padahal sudah disediakan fasilitasnya. Ya, banyak kok di masjid-masjid agung itu sudah tersedia saat ini. Ya. Jadi jangan sampai. Ya, sekarang ini jadi Ustadz simple, Al-Fakir sampaikan. Kenapa? Ada sosmed, apalagi punya uang, pakai tim, sudah ngomong. Karena sudah terkenal, ya awalnya gampang menyampaikan hikmah-hikmah. Jadi istilah ahli agama ini memang banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada orang yang menyampaikan hikmah-hikmah saja, contoh keutamaan sholat, keutamaan sedekah, keutamaan puasa. Ini kita bisa pelajari dengan mudah, bisa sekali. Tapi terkait fikihnya, wajib kita belajar fikihnya. Wajib, nggak bisa. Awalnya cuma menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, sedekah keutamanya begini. Tapi karena sudah diangkat oleh media, sehingga lahirlah pertanyaan-pertanyaan, kan sudah ustadz, gengsi ketika ditanya tidak bisa jawab, gengsi. Akhirnya dia menjawab bigori ilmin, fa'aftau bigori ilmin, fadullu wa dollu. Dia menjawab berfatwa tanpa ilmu, fadullu wa dollu, sesat menyesatkan. Ya. Jadi kalau ingin mempelajari, bisa tanya jawab, itu harus tahu hukum, mempelajari ilmu hukum secara khusus. Tidak semua ustadz bisa menjawab hukum itu, tidak. Jadi nggak salah kalau kita sampaikan, ditanya ustadz lulusan mana, nggak salah Bapak Ibu. Karena demi kita, akhirat kita. Perumpamannya seperti ini, kita punya keluarga. Misalkan saya punya istri, ketika hamil mau melahirkan, cari bidan, ya, cari bidan. Ketika dapat bidan, ditanya, ternyata bidannya ini lulusan baca buku sendiri. Oh iya Bapak, saya alhamdulillah sudah menghatamkan buku ini yang begitu tebal. Berani kita menyerahkan istri kita seperti itu? Enggak berani. Ini urusan duniawi. Andaikan na'udzubillah wafat pun syahid. Bagaimana dengan urusan dunia yang menyangkut dunia akhirat kita? Urusan ilmu yang menyangkut dunia akhirat kita. Ya, kata Habib Salim As-Saitiri, ketika seseorang mempelajari fikih hanya dari buku tanpa guru, maka dia akan merusak hukum. Ketika seseorang mempelajari ilmu alat nahwu sharaf hanya dari buku tanpa guru, dia akan merusak gramatika bahasa itu. Jadi sangat penting sekali kita di sini. Kemudian riwayat yang lainnya, an Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalangan umatku adalah pemimpin. Pemimpin di sini maksudnya orang alim, orang yang dianggap alim, orang yang dianggap ulama. Al-mudillin, tetapi dia menyesatkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadisnya hasan sahih. Ya, ini ternyata yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena bagaimana dia bisa meluruskan umat sedangkan dia sendiri belum lurus. Ya. Ada orang ngajarin tafsir Bapak Ibu, tapi hanya berpatokan kepada terjemahan. Wah, ini bahaya. Enggak.
Ketika untuk mempelajari tafsir tanpa kitab tafsir, jadi boleh kita ngajarin tafsir tapi pakai kitab tafsir. Kalau tanpa tafsir boleh. Kata Imam Suyuti di dalam kitab Itqannya, boleh asalkan kita menguasai 15 disiplin keilmuan. Nomor 1 bahasa Arab. Bahasa Arab ini harus menguasai. Ini sangat berat sekali. Dan ahli tafsir gak bisa masuk ke ahli hukum. Tanya jawab terkait hukum gak bisa. Tafsir, hadis, hukum. Ahli fikih maksudnya hukum di sini. Tapi ahli fikih dia bisa masuk ke ahli tafsir, bisa masuk ke ahli hadis. Oh, hadisnya Sahih Bukhari. Hadisnya Sahih Bukhari, jadi cukup saya seperti ini. Enggak. Jangankan Sahih Bukhari. Ya. Al-Qur'an saja tidak semuanya kita bisa amalkan. Wah, bahaya nih omongan. Iya. Kenapa? Karena di Al-Qur'an itu ada istilah nasikh mansukh. Ada am khas. Ada mutlak, ada muqayyad. Jadi sangat banyak sekali. Belum lagi mempelajari asbabun nuzul. Ya. Ada ayat Bapak Ibu sekalian, ya termasuk ini ke ilmu hadis juga. Nasikh mansukh yang dihapus. Ya, ini penjabarannya panjang, diantaranya adalah nashur rasmi wa baqaul hukmi. Ada ayat itu yang dihapus ayatnya tapi hukumnya masih ada. Di antaranya di kitab-kitab ulumul Quran itu disampaikan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma al-battah. Ya, orang yang berzina yang sudah punya suami istri, maka ketika berzina harus dirajam. Ini ayat tadi enggak ada. Ya. Ayat tadi enggak ada, tapi hukumnya masih ada. Bahkan dikuatkan dengan ayat yang lain. Ada juga nashul hukmi wa baqaur rasmi. Ada yang dihapus hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadarun azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Istri yang ditinggal wafat oleh suaminya itu ada iddah. Ada istilah iddah. Iddahnya berapa? Iddahnya itu 1 tahun. Jadi dulu itu iddahnya sampai 1 tahun, lama sekali. Ayat ini masih ada, tapi dinasakh, dihapus dengan ayat yang lainnya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyrin wa asyra. Istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia beriddah hanya 4 bulan 10 hari. Jadi enggak 1 tahun. Ayatnya masih ada. Oleh karena itu kita tidak bisa menafsirkan begitu saja tanpa perangkat-perangkat ilmunya. Harus ada perangkat-perangkat ilmunya. Maka jangan sampai kita nanti terjerumus